Halo Sobat Trainer, selamat datang di channel Amos TV dan terima kasih buat kamu yang sudah berkunjung di sini dan senantiasa share dan subscribe channel ini untuk mendukung kami memberikan informasi, materi, tutorial yang sangat interaktif untuk kemajuan bisnis lokal Anda. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kamu 9 cara rahasia yang memaksimalkan Instagram kamu bisa mendongkrak penjualannya. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama adalah identitas, ya. Identitas dalam arti di sini adalah apakah Anda sudah memiliki sebuah Instagram, lalu Instagram Anda sudah Anda rapikan dalam hal nama bisnisnya, lalu bionya, di sini ada bio, lalu sudah memasangkan websitenya, highlight seperti ini ya. Jadi ada beberapa kumpulan highlight atau semacam kayak story yang sudah ada di posting lalu dimasukkan dalam highlight, itu bisa. Yang kelima adalah kontennya. 5 aspek ini adalah identitas utama Anda sebagai pelaku bisnis. Nah, tentunya buat kamu yang sedang berusaha atau sedang membuat bisnis Anda yang dari nol supaya bisa terkenal dan minimal tidak hanya untuk terkenal tapi terpercaya, Anda harus melakukan 5 hal dasar ini, 5 elemen dasar ini yang berupa nama bisnis Anda, bio Anda, web Anda, highlight Anda, dan kelima konten Anda. Sedikit cerita, saya memiliki seorang teman, lalu teman saya ini dia menjual jasa paket wisata, tetapi menggunakan profil Instagramnya dia. Pertanyaan saya, siapa orang yang tahu apakah dia bisnis tersebut? Kebanyakan orang-orang langsung memposting promosinya di akun Instagram pribadinya. Artinya siapa orang? Hanya orang-orang lokal saja atau teman-teman mereka saja. Nah, sementara namanya kita berbicara informasi berupa promosi, itu harus memilih jangkauan atau teritori yang luas, tidak hanya ruang lingkup lokal saja. Kalau kita memasang postingan dalam akun pribadi Anda adalah jangkauannya lokal. Sementara Anda harus ciptakan akun bisnis yang benar-benar real bisnis Anda, yang di situ bisa ditunjukkan info wisatanya, alamat wisatanya, website wisatanya, aktivitas wisatanya, storytelling daripada paket wisata yang Anda presentasikan di dalam akun Instagram. Sekarang kalau kamu lihat apapun bisnisnya pasti kebanyakan sudah punya pertama yaitu Instagram. Ya, mungkin ada yang menggunakan Twitter juga sampai saat ini dan juga Pet atau bahkan Facebook fanpage. Tetapi Instagram sudah suatu hal menjadi bagian penting untuk merepresentasikan secara sosial kepada seluruh audiens. Nah, 5 aspek dasar ini adalah suatu hal yang penting buat kamu. Maka solusinya adalah ciptakan akun bisnis yang benar-benar real. Ya, kalau misalnya di sini adalah Corina Kev ya, di sini kan akun pribadi. Nah, alangkah baiknya misalnya adalah ini sebuah kafe, misalnya Corina Cafe gitu ya, itu dijadikan akun bisnis aja. Jadi Anda bedakan mana akun pribadi lalu mana akun bisnis. That's the key-nya itu seperti itu. Yang kedua, switch to professional account. Jika Anda tidak ada waktu untuk membuat akun pribadi menjadi profesional atau Anda masih akunnya bersifat pribadi, gunakan switch ke akun profesional supaya akun Instagram Anda yang tadinya milik pribadi menjadi akun bisnis. Caranya Anda masuk ke bagian strip 3 di bagian kanan atas Instagram, lalu pilih setting seperti ini. Setelah itu ada di bagian yang paling bawah tulisan switch to professional account, atau dalam bahasa Indonesianya beralih ke akun yang profesional. That's it. Tunggu beberapa detik maka akun Anda sudah menjadi yang profesional, sehingga nanti Anda bisa melihat audience insights ya. Oke. Yang ketiga adalah
Anda bisa memilih kategori Anda. Di sini direkomendasikan adalah personal blog. Personal blog itu biasanya digunakan oleh para artis. Yang kedua, produk service. Kalau Anda menjual produk atau layanan servis AC, servis komputer, servis apapun, servis mobil, motor, ya. Atau Anda memiliki macam produk makanan, makanan ringan, makanan basah, makanan kering, bebas. Yang ketiga adalah art, ya. Art itu sendiri adalah kesenian ya. Cocok misalnya Anda punya produksi film musik, produksi musik segala macam, produksi misalnya ukiran, cat segala macam. Nah, itu bisa. Nah, kalau Anda adalah seorang musisian atau band, Anda bisa pilih. Atau Anda adalah seorang shopping and retail atau punya toko, Anda bisa juga pilih kategorinya ini. Kalau Anda adalah usahanya massage, go massage, terus kebersihan, kecantikan, kosmetik, terus hubungan bisnis tentang perempuan, woman care, itu Anda pilih health and atau beauty. Nah, di sini which the best describe you. Mana yang paling penting untuk mendeskripsikan akun kamu? Apakah kamu adalah seorang creator atau kamu seorang bisnis? Ya, kalau creator itu cocoknya untuk artis, vlogger, influencer, content producer, public figure. Nah, itu untuk creator, itu adalah untuk artis. Bisnis itu beda. Bisnis itu berbicara tentang brand, organization, service profile, ya. Jika Anda adalah seorang businessman, Anda pilih bisnis. Tapi kalau Anda fokus akun itu untuk akun sebuah creator, Anda fokus ke akun creator. Nah, kalau sudah menentukan kategori bisnis, maka kita next. Jangan lupa yang keempat ini adalah mengisi data kontak dan lokasi bisnis. Kebanyakan orang tuh lupa mengisi ini. Padahal ini suatu hal yang penting untuk mengetahui lokasi Anda di mana, nomor telepon untuk dihubungi larinya kemana, emailnya kemana. Jadi akhirnya ketika dibuka tidak ada alamat lokasi Anda. Padahal itu suatu hal yang penting. Karena ketika orang mengunjungi akun Instagram kamu, mereka pasti ingin mengetahui lokasi usaha kamu di mana. Setelah lokasi, mereka ingin menghubungi atau email. Nah, seperti itu. Kelima, menghubungkan ke akun Facebook fanpage secara opsional. Ini opsional aja ya. Bila kamu masuk ke bagian setting, kamu akan dialihkan menghubungkan akun kamu ke Instagram, ke fanpage. Jadi ketika postingan di Instagram muncul, maka di fanpage Facebook juga akan muncul. Tetapi jika itu Anda mau, ya, ini boleh iya boleh tidak. Ini tidak sangat direkomendasikan ya. Yang keenam, menurut riset 65% ya, orang seringkali menemukan produk baru melalui Instagram, dan itu artinya Instagram memang layak dijadikan tempat pilihan untuk berpromosi bisnis secara online. Jadi kalau kamu lihat banyak sekali produk-produk inovasi layaknya karya Indonesia, orang-orang Indonesia itu terpapar dan terinformasi di sini. Bahkan seluruh dunia melakukan hal yang serupa, ya, budaya ini sehingga bisa menceritakan kepada umum, khalayak umum atau publik bahwa ada kemunculan produk-produk baru dan itu terdata berdasarkan riset dan hashtag. Nah, dan kehebatan pertama ketika kamu sudah beralih akun dari akun pribadi ke akun profesional adalah kamu bisa memiliki Instagram Insight yang merupakan sebuah tools atau alat untuk menganalisa, menunjukkan data setiap aktivitas yang terjadi di halaman akun Anda. Kalau kamu melihat di sini ada gender, ya, kita bisa melihat yang sering mengunjungi akun Anda itu dari kalangan perempuan atau laki-laki. Di situ terdapat 87% perempuan, 13% laki-laki, dan jumlah followers 18.000. Nah, kalau kita lihat dari yang atas lagi, dari usia berapa sampai usia berapa, ini sangat detail banget dan menurut saya ini sangat menarik sekali. Ternyata 45 sampai umur 54 tahun mereka yang paling banyak mengunjungi akun Anda. Nah, di sini adalah lokasinya, ya kan, lokasi kota, ya, Washington, Houston, ya kan, New York segala macam. Age range-nya, ya, di sini ada, mohon maaf saya ralat, di sini ada age range yang paling tinggi itu adalah umur dari
25 sampai 34. Kalau khalayak yang sudah tua 45 sampai 54 ya. Nah, followers kamu dari hari ke hari itu, dari jam ke jam itu meningkat ya, ada jumlah peningkatan. Itulah kehebatan kalau kamu beralih dari akun pribadi ke akun bisnis. Kita next. Kalau Anda belum pernah dengar sebuah Instagram Ads, mungkin Anda harus mendengar sekarang juga. Seringkali kita melihat iklan-iklan di Instagram yang muncul biasanya adalah di stories. Selain di stories adalah di posting. Dan kalau kamu lihat di depan ini adalah iklan yang muncul di postingan. Fitur Instagram bisnis berikut adalah Ads ya, fitur Instagram Ads. Dengan bantuan Ads, kesempatan Anda untuk menjangkau lebih banyak audiens semakin besar. Ya, audiens itu adalah calon pembeli, calon customer. Ya, kalau kamu belum tahu audiens, Anda bisa menargetkan audiens secara lebih spesifik berdasarkan usia, demografi, interest, behavior, dan sebagainya. Ke-8, tombol kontak dan email. Nah, di sini call, ada email. Dan di situ kamu bisa setting tadi. Makanya tadi saya suruh kamu untuk review your contact. Di sini masukkan alamat, masukkan email dan nomor telepon yang nantinya akan muncul di sini ya. Jadi ketika si pengunjung datang ke akun kamu, mereka ingin mengetahui lokasi kamu, mereka bisa ngecek berdasarkan lokasi atau menghubungi kamu langsung ya secara direct dari akun Instagram ke akun WA kamu. Nah, itulah yang sangat penting dalam hubungan kontak dan email. Lalu ke-9 adalah info kategori bisnis. Kebanyakan orang lupa dalam mengkategorikan bahwa akunnya adalah akun bisnis. Kebanyakan orang masih menggunakan akun pribadi. Mungkin karena mereka keterbatasan pengetahuan atau bahkan informasi. Gimana sih caranya beralihkan dari akun pribadi ke akun bisnis? Sehingga kalau misalnya dia sudah dialihkan ke akun bisnis, maka akan muncul seperti ini kategorinya. Bahwa BLP Beauty dia adalah kecantikan, kosmetik, and personal care. Ya, fitur Instagram bisnis terakhir yang bisa dimanfaatkan adalah menampilkan informasi kategori dari bisnis yang kita jalani, yang kamu jalani saat ini. Informasi ini akan sangat otomatis muncul pada bagian bio profil kamu, sehingga pengunjung bisa mengenal bidang bisnis apa yang kamu presentasikan atau yang kamu tawarkan. That's it. Langkah dasar memaksimalkan Instagram bisnis. Sebelum kita mulai, saya ingin mempromosikan dulu program saya atau produk kursus saya. Oke. Pertama-tama saya akan perkenalkan, nama saya adalah Amos. Saya adalah dari organisasi International Board of Hypnotherapy dan saya memiliki legalitas Google Certified, Google Unlock. Dan saya membuka kelas buat kamu yang tertarik dengan belajar nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir orderan. Nah, ini adalah kursus jago menulis artikel. Cocok untuk kamu sebagai para UMKM, usaha mikro kecil menengah, seorang blogger AdSense, lalu seorang penulis berita harian, lalu seorang jurnalis, lalu seorang penulis freelance. Ini sangat cocok. Materi ini sangat luar biasa yang nantinya akan mengajarkan kamu bagaimana caranya menulis artikel di website, menulis artikel di akun Instagram, Facebook, artikel viral, lalu belajar tentang copywriting, dan harga kursusnya itu cuma 500 dari 1 juta. Silakan kontak nomor yang ada di sini. Silakan tanya admin yang ada di sini untuk menanyakan. Di sini masukkan nama kamu, WA kamu, ya kan, pilihan kursus, email kamu, maka nanti admin akan menjawab berdasarkan apa yang ingin kamu tanyakan. Daftarkan sekarang juga karena ini kelas akan segera ditutup. Kamu akan belajar online secara jauh, kamu akan belajar secara virtual, secara online, mendapatkan video-video, serta kursus ini bersertifikat dari Lembaga Indonesia Teknologi. Saya sendiri, Amos, yang benar-benar langsung mengajarkan kepada kamu secara conference. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Langkah dasar memaksimalkan Instagram bisnis, dan pertama adalah tentukan calon pembeli kamu. Seringkali orang ketika dia memiliki sebuah akun bisnis, memiliki sebuah bisnis, tapi mereka
tidak bisa menentukan calon pembeli mereka. Ibarat kata, bayangkan Anda sekarang menjual kue kering. Ternyata kue kering ini peminatnya paling banyak ibu-ibu dari umur 30 sampai 40 tahun. Nah, itu adalah target audience atau calon pembeli yang berpotensial. Khalayak umum pada dasarnya menjual produknya kepada siapapun, bahkan kepada seorang bapak-bapak. Bayangkan, saya seorang laki-laki ditawarkan kue-kue, itu tidak masuk akal. Walaupun itu masuk akal, tapi bagi saya pribadi, saya belum tentu butuh makan itu ya, makan kue tersebut. Nah, sekarang bayangkan seorang ibu-ibu ditawarin traktor, padahal untuk target audiens traktor sendiri adalah laki-laki yang memiliki usaha pertanian, yang memiliki pabrik. Bayangkan produk saya adalah produk tentang kosmetik, lalu saya ditawarin produk kosmetik, saya ditawarin dan mengatakan sebagai penjual mengatakan, tolong Pak, ini ada produk kami, silakan dibeli, Bapak bisa pakai kosmetik ini untuk istri Bapak. Laki-laki macam apa saya? Saya memberikan kosmetik kepada wanita, saya memilih sendiri. Bukan wanita saya yang memilih sendiri, tapi saya pilihkan kosmetik buat dia. That's it. Itu suatu hal yang sangat lucu. Nah, tentukan target audience. Target audience ini adalah kita pilih-pilih. Enggak semua orang setuju, atau bahkan satu gender pun, mau itu pria atau wanita, mereka tertarik dengan produk yang sama, ya kan? Misalnya produk Oppo. Produk Oppo ini peminatnya paling banyak dari umur berapa sampai umur berapa, dari daerah mana, aktivitasnya seperti apa, interestnya terkait dengan apa, behaviornya bagaimana, background latar belakangnya seperti apa. Rata-rata orang yang menggunakan Oppo adalah anak-anak SMK dari kelas 1 SMK sampai kelas 3. Lalu pekerja-pekerja yang penghasilannya 3 jutaan, mau ke atas mau ke bawah. Tapi kalau udah kalangan iPhone, ya, kalangan iPhone berarti kalangan orang-orang, anak-anak yang interestnya sangat tinggi. Misalnya dia S2, dia aktivitasnya berbau dengan suatu hal yang menarik, yaitu misalnya dia sering nongkrong di sebuah kafe. Jadi ada sebuah target audience. Jadi kita berjualan produk harus menentukan target calon pembeli. Basics. Dan yang kedua adalah optimasi profil Instagram bisnis. Dan inilah yang saya maksud. Bayangkan kamu sudah memiliki sebuah akun, lalu akun kamu pasang sembarangan, itu entah profilnya bagaimana, tidak ada logonya, highlightnya juga tidak seirama. Kalau Anda lihat yang di depan ini, kita melihat Gojek Indonesia, kita belajar dari suatu brand yang sudah sangat terkenal. Mereka saja menciptakan suatu hal yang benar-benar meyakinkan ya. Di sini ditulis Gojek Indonesia, logonya logo Gojek yang terbaru, dia di sini sudah update ya. Lalu ada namanya websitenya, ada bio-nya, lalu di sini dia buat highlight-nya. Di sini ada COVID-19 highlight, bantuan highlight, BBM highlight, fitur cek highlight. Nah, itulah yang dimaksud membuat profil Instagram Anda seirama. Dari warna, komposisinya, lalu target-targetnya, dan bio-nya itu sangat benar-benar profesional. Minimal kalian memiliki seirama daripada warna. Gitu. Di sini terlihat warna hijau semua, maka dibikin hijau. Misalnya logo Anda banyak di warna orange, Anda bisa membuat di warna orange. Sehingga orang semakin tertarik, semakin yakin untuk membeli produk atau bahkan membeli servis di tempat Anda. 3 adalah ciptakan konten-konten visual yang menarik. Kalau kamu melihat perbedaan mana konten statis dan konten visual itu adalah memiliki sebuah gambar dan elemen-elemen flash yang menarik. Artinya ada sebuah komposisi warna yang bagus. Karena gini, kebanyakan orang yang menggunakan Instagram, kalau kamu melihat di sini adalah kalangan anak-anak muda. Pastinya kebanyakan dari umur 15 tahun hingga ke atas. Kalau saya lingkarin di sini adalah anak-anak muda. Jarang orang tua yang umurnya 48 tahun ke atas menggunakan seaktif akun sosial medianya. Untuk apa? Ya kan? Keempat,
Kalau kamu sering melihat konten-konten viral kayak sekarang ini adalah konten viral dari Emon ya, konten viral seorang artis, kamu bisa repost ya. Misalnya kamu repost dan kamu bisa memberikan pendapat, sehingga hashtag-hashtag yang nantinya kamu masukkan itu akan tertarget ke audiens yang sedang mengomentari viralnya tersebut. Hal positifnya adalah ketika kamu merepost, maka kamu akan mendapatkan followers gratis dari hasil repost kamu. Dan repost ini tidak perlu sesering mungkin. Contohnya misalnya Anda melakukan repost itu 1 minggu sekali, repost orang yang sedang viral gitu ya. Gitu. Jangan setiap hari Anda melakukan repost, nantinya akan menghancurkan brand jualan kamu. Gitu. Kelima adalah membuat video atau IGTV. Di sini kamu melihat saya adalah seorang dosen yang mengajarkan tentang ilmu digital marketing dan mendidik para murid-murid saya untuk melakukan konten di video atau IGTV. Di sini kalau kamu lihat mereka memberikan sebuah trik, informasi, berita yang berbentuk visual digital video. Dan itu akan memberikan suatu hal yang menarik. Nah, kebanyakan orang kalau di Instagram sekarang itu gambar itu menjadi suatu hal yang menarik, tapi masih ada yang paling menarik lagi, yaitu video. Maka buatlah video semenarik mungkin, sesimpel mungkin yang memberikan informasi mengenai bisnis Anda. Misalnya bisnis Anda adalah tentang servis AC, maka Anda berikan informasi-informasi. Karena informasi itu sangat berharga menjadi konten. Dan itu akan menambahkan nilai kepercayaan si calon pembeli kepada kamu, sehingga akun kamu memiliki bounce rate yang sangat bagus. Kalau dibilang bounce rate itu seperti ratingnya itu semakin meningkat. Next adalah berikan giveaway. Nah, kebanyakan nih para pedagang itu pada pelit dalam arti perhitungan ya agak pelit perhitungan untuk memberikan gitu ya. Misalnya kalau kamu ingin memanjakan calon pelanggan kamu, memanjakan followers kamu, alangkah baiknya kamu sekali-sekali berikan giveaway. Misalnya kamu seorang pengusaha AC, kamu lihat terlebih dahulu, kalau misalnya akun Instagram kamu cukup ramai, misalnya sekali posting terdapat 10 komentar per hari, maka tidak ada salahnya untuk kamu bisa memberikan giveaway. Ya, berikan giveaway misalnya 1 buah AC kalau kamu seorang pengusaha AC gitu ya. Nah, kalau kita lihat PS Store sendiri hampir rutin melakukan giveaway. Itu seperti untuk memanjakan calon pembelinya. Ya, nantinya akan balik lagi, Anda memberi, maka Anda akan mendapatkan gitu loh. Memberi bukan artinya kita kehabisan, tapi memberi untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, 7 adalah posting stories itu ya. Stories, kalau Anda melihat stories yang ada di bagian atas Instagram, Anda rajinlah melakukan posting stories Instagram yang banyak. Bahkan kalau Anda melihat seorang artis sendiri saja, dia sangat luar biasa memposting storiesnya. Bahkan setiap detik dia memposting. Sedang makan dia posting stories, sedang tidur dia posting stories, sedang ketawa dia posting stories, sedang jalan kaki dia posting stories. Semuanya tiap detik semua storiesnya. Nah, stories itu kan seperti notifikasi. Banyak kan customer itu mereka akan kepo dengan apa aktivitas yang ada di dalam lokasi bisnis kamu. Misalnya kamu adalah bisnis kue kering, kamu sedang melakukan packing, kamu storiesin itu. Kamu lakukan stories setiap hari, setiap detik, stories tersebut tiap jam di stories, maka orang akan semakin teringat-ingat kepada kamu. Suatu saat mungkin someday kamu tidak posting stories, maka customer tersebut yang sedang kepo itu akan bertanya kemana mereka. Nah, itulah, maka kalau sudah sampai di situ Anda sudah dirindukan oleh calon pelanggan kamu, sudah dirindukan. Nah, yang ke-8 adalah analisa data interaksi calon pelanggan kamu. Langkah terakhir yang wajib dilakukan adalah menganalisa performa akun Instagram bisnis secara keseluruhan. Lakukan hal ini secara berkala untuk menyaksikan seberapa besar pengaruh yang didapatkan dari masing-masing konten dan kampanye iklan kamu, supaya hasil yang diperoleh bisa konsisten.
Anda bisa melakukan teknik A atau B untuk melakukan uji strategi yang efektif, dan ini adalah langkah-langkahnya. Misalnya pertama, tentukan elemen yang ingin Anda pakai, yaitu video atau foto atau IG atau stories atau caption atau hashtag apapun itu elemennya untuk dikombinasikan. Buat dua variasi konten berdasarkan konsep yang sudah ditentukan. Misalnya dua variasi konten ini adalah pertama Anda menggunakan foto, yang kedua menggunakan video. Lalu ketiga adalah lakukan keduanya dan pilih mana yang memiliki nilai penjualan tinggi atau konversi tiket tinggi. Keempat, buat inovasi konten yang berbeda, yang seunik mungkin, yang semenarik mungkin, sehingga menghasilkan hasil interaksi yang sangat tinggi. Amati perkembangan ini selama 1 bulan, dan setiap hari Anda posting 3 atau sampai 5 konten, maka lihat Anda amati lama-lama nilai kepercayaan orang bagaimana. Lakukan analisa ini, yang terakhir adalah lakukan analisa ini kembali, bagikan hasilnya kepada tim kamu untuk direview. Ulangi tahap ini dari awal sampai akhir, maka tidak akan mengkhianati hasil kamu, kerja keras kamu dengan tim. Nah, yang ke-9 adalah saya pernah bercerita kepada seorang teman saya. Dia tanya kepada saya, Pak, ini gimana caranya saya bisa mendapatkan banyak followers? Saya pahit-pahit berbicara. Pertama, kamu harus enak dipandang atau bahkan enak dilihat. Anda melihat artis yang cantik, yang ganteng, personanya, atau bahkan yang lucu. Ya, kalau misal Anda merasa tidak cantik atau ganteng, minimal Anda bisa lucu lah. Ya, kalau Anda tidak lucu juga, repot urusannya gitu. Ya, ada suatu hal yang membuat gini. Kalau kita berbicara jualan lewat Instagram, maka kita sudah masuk ke ranah entertain. Ya, ranah entertain. Anda kalau sudah masuk ke ranah entertain, Anda harus menyajikan sebuah informasi, sebuah konten yang menarik, yang menghibur para pelanggan Anda. Karena penonton itu akan memberikan interaksi kepada kamu, mereka akan langsung berkomentar. Jadi ketika Anda melakukan live, yang suatu hal yang sederhana adalah Anda melakukan Q&A, question and answer. Ya, question and answer itu sangat penting. Misalnya bayangkan Anda memiliki suatu produk, yaitu handphone, dan lalu produk-produk handphone Anda memiliki berbagai macam fitur. Di kesempatan yang sama Anda memberikan informasi kepada mereka bahwa akan diadakan live streaming tanggal sekian, pukul sekian sampai jam sekian. Pada hari H, hari streaming tersebut, Anda open Q&A yang sudah Anda persiapkan pertanyaannya, Anda kumpulkan dalam sebuah komentar. Maka jawablah pertanyaan tersebut dari hal-hal yang sederhana. Misalnya bagaimana cara memperbaiki iPhone yang tidak bisa bernyala lagi. Kedua, apa aja fitur-fitur misalnya Oppo A5. Anda berikan sebuah pertanyaan, tampung pertanyaan mereka untuk Anda jawab. Rajin-rajinlah live Instagram dan streaming ini seminimal 1 minggu sekali. Sekarang kalau Anda melihat para toko-toko, sebuah toko handphone di Semarang atau bahkan di Surabaya atau bahkan dimanapun, mereka menyuruh para adminnya yang perempuan utamanya untuk melakukan live Instagram dan mempromosikan handphonenya dari Instagram, kebanyakan seperti itu. Dan teman saya mendapati hal tersebut. Berarti sekarang sistem promosi sekarang tidak hanya memposting, tapi melakukan live secara streaming. Nah, lakukan hal tersebut, itu akan memberikan hasil yang sangat bermanfaat kepada kamu. Ke-10 adalah melakukan iklan di Instagram. Bila bisnis Anda sudah cukup maju, atau bisa dikatakan Anda memiliki modal yang sangat cukup, minimal 5 juta modal untuk Anda iklan, lakukanlah iklan. Kalau Anda belum pengalaman, bisa Anda sewa jasa. Maka daripada itu, jika kamu butuh jasa Instagram, jasa pasang iklan Instagram, karena kamu belum ada pengalaman, maka Anda bisa pasang pakai 1 bulan cuma 5 juta, dan hubungi di nomor 0812 8603 9985. Saya Amos, konsultan digital marketing, memberikan layanan jasa pasang iklan di Instagram. Lalu yang pertama, saya juga membuka jasa update konten di Instagram, nanti akan dikerjakan oleh murid-murid saya. Yang kedua adalah jasa live konten di Instagram, dan yang ketiga adalah jasa pasang iklan di Instagram. Keempat, jasa membuat website bisnis, website toko online. Kelima, jasa buat web perusahaan. Keenam, jasa editing video. Dan kamu butuh jasa yang mana? Silakan hubungi nomor
0812, silahkan catat sekarang juga 8603 9985. Bersama saya di Amos, sampai jumpa dan tetap di sini aja dan subscribe, like, komen supaya konten ini bisa memberikan informasi edukasi yang sangat luar biasa buat kamu dan saya tetap semangat untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada kamu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.